Bismillah, kenapa kita tidak boleh menyakiti hewan? Ternyata ada alasannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Di dalam banyak keterangan, Islam itu menjelaskan begitu luas. Islam itu menggambarkan betapa akhlak seorang muslim itu tidak hanya diukur dari banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebuah kisah yang menjadi kita lebih hati-hati terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Ternyata pernah suatu hari Al-Imamu Al-Ghazali bermimpi. Di dalam mimpinya ini beliau ditanya oleh seseorang. Apa kata orang ini? Wahai Imam, wahai Imam, apa yang Allah berikan kepada engkau? Kata orang ini di dalam mimpi Imam Al-Ghazali menanyakan, wahai Imam, apa yang Allah berikan kepada engkau? Lalu Al-Imamu Al-Ghazali dengan bangga bahwa Allah menghadapkan aku di dalam pandangannya, yakni dihadapkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman kepada beliau bahwasanya ditanyalah Al-Imam Al-Ghazali oleh Allah, wahai Ghazali, apa yang membuat engkau datang kepadaku? Apa yang membuat engkau istimewa sehingga engkau menghadap kepadaku? Kata Allah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Lalu Al-Imam Al-Ghazali menjawab bahwasanya aku mendapatkan hakku ini, aku mendapatkan perlakuanku ini sehingga bisa berhadapan dengan engkau ya Allah disebabkan oleh berbagai amal yang aku kerjakan, berbagai ibadah yang aku kerjakan, berbagai perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan. Itulah yang membuat aku menghadap engkau, aku dihadapkan oleh engkau, menghadap engkau ya Allah. Al-Imam Al-Ghazali begitu yakin betapa asbab beliau menghadap Allah karena perbuatannya yang banyak mengandung ibadah dan perbuatan-perbuatan baiknya. Tapi kemudian oleh Allah itu semuanya dipatahkan. Kemudian Allah berfirman, saya tidak menyebutkan sedikit pun dari perbuatan engkau, tidak menerima sedikit pun perbuatan yang engkau lakukan. Tapi yang aku perhitungkan, kata Allah, bahwa di saat engkau menulis, di sana ada seekor lalat. Lalat itu menghisap tinta yang engkau gunakan untuk menulis. Tapi engkau tidak mengusir lalat itu. Engkau membiarkan lalat itu menghirup tintamu. Dan engkau rela ikhlas kepada lalat yang menghirup tinta yang engkau gunakan untuk menulis itu. Nah, kata Allah, nah itulah amalmu yang aku terima sehingga engkau aku hadapkan di hadapanku kali ini. Masya Allah. Kisah ini diterangkan oleh para ulama, terutama ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Kisah ini sangat populer. Betapa kita sebagai seorang muslim tidak boleh semena-mena terhadap makhluk Allah yang ada di sekitar kita.
Jadi intinya begini, kalau dia merasa sudah ibadah kepada Allah dengan banyak, kalau dia sudah merasa banyak melakukan ketaatan kepada Allah, maka orang ini mampu menyayangi makhluk Allah yang lain. Baik dari segi manusia makhluknya, maupun hewan, maupun tumbuhan. Jadi buah dari kedekatan dia kepada Allah memunculkan rasa yang halus dalam hatinya, rasa yang tinggi menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Dalam hal ini lalat, bayangkan, lalat dimuliakan masuk surga. Nah, bagaimana dengan makhluk Allah yang bernama manusia? Bagaimana mungkin kita merasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi kita sering merendahkan manusia. Kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, tapi kita sering menyakiti manusia lain. Sungguh, ini sangat tidak dibenarkan. Sungguh, ini merupakan antitesis dari ibadah itu sendiri. Artinya apa? Ibadah yang dia lakukan la faidatan lahu, nggak ada manfaatnya. Justru orang yang ibadahnya bagus, interaksi sosial juga semakin bagus. Orang yang ibadahnya bagus, selain dengan sesama manusia dia bagus, tetapi juga sesama makhluk Allah yang lain pun dia juga bagus interaksinya, tidak merusak tanaman, tidak menyakiti hewan. Itulah karakter-karakter orang yang ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita singkat tentang seekor lalat yang diceritakan dalam kitab Nasaihul Ibad, yang ini berkaitan dengan Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Tentu kita semua mafhum. Oleh karena itu, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kisah ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih mawas diri, baik dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.